الوسطية الذي ستشرح لنا أختنا نجمي وسلسبيلة، فلتتفضل مشكورا لأختنا نجمي. تفضلي أختي نجمي. Nah, kemarin udah dijelasin definisinya. Jadi pada intinya, ini jelasin secara sederhananya aja ya. Islam Wasatiyah ini adalah Islam yang cinta damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, menerima perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan menerima perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang dengan adil dan bijaksana. Langsung masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama ada tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid atau mengurangi ajaran agama. Yang kedua ada tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang, yaitu meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, yang ketiga ada i'tidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban secara proporsional. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadikan orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi atau pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Yang keempat ada tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sabil. تفضلي Kak Sabil. Kak Sabil. لحظة. Kak Sabil. Tunggu bentar, baru mau join katanya. حاضر. Afwan Ustadz. Tadi izin dulu Ustadz. Ya, tafadhali. Baik. Yang kelima yaitu ciri dari manhaj wasati, yang kelima yaitu musawah atau persamaan. Yang artinya tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Di musawah ini kita bisa mengambil hikmah gitu, mengambil pelajaran untuk tidak saling menjudge satu sama lain gitu. Saling menghargai pada intinya di situ. Nah, yang keenam yaitu syuro atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah
untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Nah, musyawarah ini sangat sangat dianjurkan dalam Islam. Musyawarah agar masing-masing bisa memberikan pendapatnya dan dipilihlah mana yang sesuai dengan kemaslahatan di atas segalanya, yang pasti sesuatu yang keputusan yang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, yang ketujuh itu ada islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal baru yang lebih baik. Selanjutnya. Nah, yang kedelapan yaitu ada aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, seperti yang pernah Ustadz jelaskan ya. Mana yang lebih prioritas, mana yang bisa lebih dipilih atau dilakukan, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Selanjutnya. Yang kesembilan yaitu ada tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Nah, inilah salah satu ciri dari kita sebagai makhluk Allah gitu ya, di mana Allah telah memberikan kita akal. Dari akal tersebut kita bisa berpikir lebih inovatif, berpikir lebih kreatif. Kalau di sini dijelaskan selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Tidak tidak stuck di suatu perubahan yang lama itu. Jadi harus berpikir kreatif untuk kemajuan Islam di zaman ini agar bisa lebih diterima di masyarakat itu yang seperti apa. Dan yang ke-10 ada tahadur atau berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integrasi sebagai khair ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Ini sering kita dengar ya, bahwa setinggi-tingginya ilmu seseorang, setinggi-tingginya ilmu seorang muslim, tetap yang akan dipandangnya itu bagaimana akhlak dia dalam bersosialisasi di kehidupannya. Selanjutnya, sudah. Baik, silakan dilanjut ke Ufdi Wafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukron. Ukhtina Najmi wa Salsabila Kasabil atas penjelasannya. Jadi insya Allah dapat disimpulkan kalau ciri-ciri manhaj wasati dari MUI ya, kita mengambil referensinya dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kalau ciri-ciri wasatiyah Islam ada 10, yaitu tawasud, tawazun, i'tidal, tasamuh atau toleransi, musawah, persamaan, syuro, musyawarah, islah reformasi, aulawiyah, tatawur, wa ibtikar, dan terakhir tahadur. Insyaallah itu adalah 10 ciri-ciri wasatiyah Islam yang diambil dari Majelis Ulama Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Hal syarhu wadih atau ada yang kurang jelas? Ini kemarin sudah sempat dijelaskan sama Ustadz dari Semono juga ya, sebelum presentasi di pekan sebelumnya. Alhamdulillah. Insyaallah kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga penjelasannya sudah jelas dan dapat dipahami.
Al-an saya serahkan kepada Ustadz dari Sumono. Baik, syukran jazilan ala al-syarah al-majmu'ah. وحقيقة أن الوسطية لها معايير العلامات والضوابط ya. Jadi ketika kita mendefinisikan bahwa wasatiyah itu adalah sikap ataupun satu bentuk perilaku kehidupan di tengah masyarakat ya sebagai identitas seorang muslim yang tidak terlalu keras di dalam tasyadud dan juga tidak terlalu liberal dan juga tidak liberal ya, tidak berleha-leha, meremehkan, melupakan atau bahkan meninggalkan. Kenapa dibutuhkan dhawabit seperti ini? Coba yang tadi yang slide pertama tuh si Sabila atau siapa yang kumpulan dhawabitnya atau ciri-cirinya tadi di share screen lagi. Ya, yang kumpulan jadi satu tadi, ada nggak? Kalau jadi satu nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Jadi adanya tawasud, tawazun ini untuk memberikan kejelasan agar dia tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi tawasud dalam hal apa, tawazun dalam hal apa, dan kemudian ada islah, memperbaiki, reformasi, isinya itu bagaimana tidak otoriter ya. Nah, ini juga bagian-bagian wasatiyah yang patut dijabarkan atau yang bisa kita pahami. Dan kenapa begitu penting limada? Nah, tammu bihadil umur. Kenapa kita perlu dan penting melihat ciri-ciri ini ya, agar kita bisa membedakan antara satu dan lainnya. Dan tidaklah semua hal yang bersifat tengah-tengah itu jadinya wasatiyah gitu dengan ada ciri-ciri ini kan. Tidaklah semua yang bersikap tengah-tengah itu menjadi moderat. Kenapa? Kalau seandainya dari dua orang berbeda ini, yang satu itu mengajak kepada hal-hal yang ifrat misalnya, ya jelas kita memilih kepada yang tidak ifrat dan juga dia tidak berlebihan tentunya kan. Nah, namun di dalam di dalam kita menerapkan di masyarakat pada pilihan apakah kita tengah-tengah ini sesuatu yang sudah final ya, enggak juga. Jadi misalnya ketika kita melihat kondisi yang wajib misalnya memilih salah satunya, kita pilih itu enggak masalah. Jadi tataran wasatiyah ini adalah tataran kepada memberikan toleransi antara hak dan kewajiban. Kalau tentang mengklaim kebenaran itu nanti babnya lain. Saya ambil contoh. Dalam bab akidah itu orang yang misalnya ya orang menistakan Quran misalnya atau menistakan Nabi, kan jelas hukumannya kan, bahwa dia harus istitab kalau dia muslim. Kalau nggak muslim berarti dia disuruh untuk minta maaf atau dia menarik kembali ucapannya. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan
wasatiyah berada bukan pada akidah yang tadi ya, maksud saya karena ada yang tadi dia menistakan terus tidak menistakan, yang satu membela daripada Quran, terus kita bilang oh enggak, netral aja nih. Ya saya nggak membela yang menista, saya juga nggak membela yang membela Quran, nggak begitu gitu. Jadi wasatiyah juga kata Yusuf Qaradawi itu ada ketegasan di sana. Ketegasan di sana ketika ada kemungkaran itu kita ma'al wasatiyah fi iqamat fi nahyil munkarat. Jadi di dalam melarang keburukan-keburukan dan kemaksiatan itu bagian dari wasatiyah sebenarnya. Nah, tetapi kepada haknya dia sebagai orang yang punya hak kehidupan, saya mau hidup dong, walaupun saya ini mungkin melanggar segala macam. Saya punya hak hidup, sehingga ya silakan Anda hidup, tapi Anda jangan menghina dan membakar atau apa. Loh kan hak saya, mau saya bakar atau enggak? Ya hak Anda itu adalah dibatasi dengan hak orang lain yang Anda jangan langgar, kan gitu. Hakim, nah ini bab kedua nih, tadi bab akidah ya. Kalau bab akidah, benar dan salah kita ikut pada yang benar, betul enggak? Masa kita wasitiyah juga? Jadi dia pada pada penerapannya nanti wasatiyahnya itu adalah ketika dia masalah hak dan kewajiban sebagai seorang muslim ataupun non muslim misalnya. Tapi pada hal-hal tertentu kayak tadi akidah itu ya wajib kita meyakini bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah ya kafir gitu. Dan Rasulnya. Paham ya Ustaz sini ya? Jadi entar dulu nih, saya wasatiyah dulu. Enggak begitu di akidah enggak ada tawar-menawar. Paham maksud saya? Nah, Ustaz, insyaallah. Ya. Yang kedua adalah pada bab peradilan. Pada bab peradilan nggak bisa wasatiyah. Wasatiyahnya kapan? Ya, wasatiyahnya kalau dalam peradilan itu ketika kita menentukan keputusannya. Ya, tapi ketika kita dalam penjatuhan hukuman, kan kalau menjatuhi hukuman kan harus salah satunya. Kalau nggak ya dia benar ya dia salah gitu. Paham maksud saya ya? Masa dia nggak salah dan nggak benar gitu loh. Dia juga salah, dia juga benar misalnya, atau dia nggak salah, dia juga nggak salah, kan nggak bisa begitu, paham ya? Jadi keputusannya kan antara bersalah atau tidak bersalah, betul nggak? Nggak bisa. Oh dia ini antaranya, Ustaz. Antara nggak ada hukuman antara itu. Nah, pada bab keputusan itu harus ada memihaknya. Nah itu juga bagian dari wasatiyah sebenarnya. Bagian dari wasatiyah apa? Keadilan. Jadi harus adilan. Jadi sikap-sikap wasatiyah ini kepada bagaimana kita berinteraksi, terutama berinteraksi dengan muslim atau non muslim. Pada dataran itu aja. Tapi bab akidah tuh ya tetap kita walaupun nggak memihak, nggak berlebihan dan juga tidak juga liberal, tapi kita tetap yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Quran itu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Itu bab akidah. Bab akidah itu bagaimana kita senantiasa berada pada posisi kebenaran. Tetapi nantinya di dalam praktiknya ada orang lain yang berbeda akinya sama kita. Kan kita nggak mungkin memaksakan dia untuk beriman seperti kita. Nah, pada bab itulah wasatiyah berperan. Oh, kenapa? Oh, hak dia. Silakan. Tapi Anda jangan melanggar ya. Atau Anda jangan mengajak orang lain. Jadi tentu bab akidah itu. Kemudian bab qadha ya. Qadha itu artinya peradilan. Enggak sih. Kenapa? Oke. Coba satu-satu kita bahas lagi. Tidak apa-apa kita bahas, tapi menurut saya kita pahami. Kenapa pahami? Agar kita coba nomor satu tadi. Ya.
Misalnya yang satu ini adalah tidak ifrad dan tidak tafrid. Padahal apa? Pada pengamalan. Jadi tawasud itu pada pengamalan, bukan pada yakin nggak yakin. Oh, berarti kita setengah nggak yakin nih. Misalnya. Bukan itu. Kalau yakin udah urusan itu udah kebulatan tekad. Tapi dalam pengamalan dari agama itu sendiri, pengamalan akidahnya, pengamalannya itu jangan berlebih-lebihan. La israfa fiddin, jangan wala tusrifu kan. Jangan kita berlebih-lebihan. Baik dalam ibadah, dalam pendidikan, dalam macam-macam itu kan dalam pengamalan-pengamalannya. Tapi dalam hati kita tetap ya, dalam hati kita tuh nggak mungkin kita saya tengah-tengah nih antara beriman atau sebaliknya, kan nggak bisa. Kita harus pilih salah satu. Yang kedua adalah tawazun. Tawazun ini berkeseimbangan. Dalam hal apa? Dalam semua aspek kehidupan, baik dunia dan ukhrawi. Nah, jadi dalam kehidupan kita harus ada keseimbangan dong. Ini saya yakin. Keseimbangan itu bagian daripada Islam yang tidak terpisahkan juga ya dari Wasatiyah. Saya enaknya ambil contoh ya, tawazun. Saya mau tanya, ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan? Itu gimana caranya? Coba ada yang bisa memberikan jawaban nggak? Pengeluaran tidak lebih dari pemasukan. Pengeluaran tidak lebih dari pemasukan. Ya, oke. Pengeluaran tidak lebih dari pemasukan. Seimbang ya. Ada lagi nggak yang lain? Keseimbangan dalam jika kalian berbelanja, beli-beli, ya. Menahan diri, Ustaz. Menahan diri dari apa? Dicatat dulu yang mau dibeli. Yang keperluan dibeli dulu. Oke. Iya. Standar prioritas barang atau sesuatu. Iya, standar prioritas. Dalam hal ini mungkin prioritas mana yang dibeli dulu, itu dananya yang digunakan gitu ya. Iya, kan itu keseimbangan dalam konsep idealisme. Tapi pada dasarnya manusia itu kadangkala lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Contoh saja ya, gak usah kan yang belum keluarga, yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga saja. Kadangkala banyak pengeluarannya. Betul. Kalau dihitung itu. Akhirnya kita berkurang gitu. Banyak yang ditombokin. Betul. Nah, jadi keseimbangannya itu adalah bukan kalau memang dia suatu yang sifatnya urgen dan kebutuhan, yang primer, bukan primernya yang dikurangi, tetapi pemasukannya yang ditambah, itu keseimbangan. Betul nggak? Betul. Nah, jadi keseimbangan itu bukan yang wajib dikurangi, namun pemasukannya yang tambah. Oh, saya pengeluaran 1 juta sebulan, ya 2 juta sebulan, 3 juta sebulan. Sementara pemasukannya cuma 1 juta, kan kurang 2 juta itu. Ya, atau 2 juta pemasukan, pengeluarannya 3 juta, berarti kurang 1 juta. Nah, gimana cara 1 juta ini kita usahakan, kita cari. Banyak cara lah. Nah, jadi tawazun itu bagian dari wasatiyah. Pertanyaan kedua. Nah, bagaimana antara harus mudik? Mudik nih. Ini kan pada ada yang mudik, mana yang belum nih? Betul nggak? Betul. Apa mudik semua? Belum mudik saat ini. Ya, belum mudik. Ya, mudik. Kalau mudik
kan ngeluarin uang, apalagi Papua misalnya. Sementara kalau nggak mudik, itu dia harus menanggung biaya makan. Karena dia udah di asrama nih ceritanya. Di asrama tinggal dia di makannya aja. Nah, kira-kira gitu. Tapi asrama kan gratis. Sampai Ramadan apa itu masih tetap asrama. Nah, bagaimana menyeimbangkan itu antara harus pulang ataupun mau pulang dengan tiket yang ke Papua tuh mungkin bisa 3 juta ya, apa bisa 2 juta ya, atau 1 juta. 5 juta, Ustaz. Hah? 4 juta, 5 juta, Ustaz. Ya, 4 juta. Nah, itu bagaimana caranya? Ya asrama aja. Di asrama. Menikmati kesendirian. Iya. Jadi keseimbangannya itu rupanya, tawazunnya adalah bagaimana kita rupanya tidak dulu untuk pulang kampung dan berupaya lah ya mengumpulkan cari ataupun ada subsidi ya subsidi. Nah, bahkan bentuknya kan lain lagi rupanya. Jadi bagaimana kita tawazun itu rupanya bukan tengah-tengah rupanya, kita harus memilih. Oh ya udah. Ya udah kita tetap di sini dulu dalam rangka isbiru wasobiru warobitu ya kan. Jadi bukan hanya istilah kesabaran ada habisnya, di sini kita nggak boleh sabarnya habis, harus tetap sabar. Kenapa? Karena mau pulang tapi belum ada duitnya. Nah ini kan itu bagian dari wasotia. Kenapa wasotia itu? Agar kita tidak kekeh. Kan kalau kekeh kan tasyadud berarti kan tidak seimbang. Tasyadud itu artinya dia kekeh dengan dia pengen pulangnya itu sementara uangnya enggak ada. Kalau JNE aja kan berat. Dipaketin. Jadi orangnya yang dipaketkan. Biar murah orangnya yang dipaketin. Ada biayanya, Ustaz. Berat. Iya, kena biaya juga 4 juta jadinya. Pesawat ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat. Dan betapa pentingnya kita tawazun tadi. Oh, rupanya kalau kita tawazun, kita bisa lebih mudah lah dalam. Ini habisnya jam berapa? 11? Jam 10 ya? 10.20 ya? Iya, jam 10.20. Oke. Terakhir ya, tawazun ini. Yang kedua. Bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan asrama yang harus hafiz 30 juz dalam 1 tahun turun, sementara kalian belum hafiz Quran, walaupun hafiz mungkin 3, 10 lah ya, sisanya banyak. Dengan kegiatan kampus yang banyak tugasnya. Ustadz Derek tugas, Ustadz Tendi tugas, ya kan. Jadi istilah saya tuh bilang kalau mimpinya orang umum itu mimpi indah, tapi kalian tuh mimpinya tugas. Ya. Dan mimpinya itu mengerjakan tugas, saking banyak tugas. Masya Allah. Semester terakhir itu mimpinya beda lagi, bukan tugas lagi, mimpinya skripsi. Nah, itu bagaimana menyeimbangkan tawazunnya kita dalam berwasatiyah itu antara tugas-tugas yang banyak dari kampus, ya, belum lagi dari organisasi dengan yang di asrama. Nah, gimana caranya? Coba, ini yang di asrama nih. Silakan. Boleh yang non asrama juga boleh jawab. Manajemen waktu, Ustaz. Apa? Manajemen waktunya penting, harus ditata dari subuh. Udah ditata, Ustaz. Manajemen waktu dan konsisten, Ustaz. Jadi kadang kita tuh cuma manage doang, tapi enggak istiqomah ngelakuinnya. Nah, itu Ustaz. Manajemen waktu dan konsisten, oke. Mungkin lebih rinci juga nggak apa-apa. Misalnya, ya, jam sekian-sekian saya bagi buat tugas atau bagaimana nih. Silakan. Yang lain, jawaban lain lah selain daripada manajemen waktu dan konsisten, istiqomah. Silakan. Mengutamakan yang prioritas, Ustaz. Mengutamakan prioritas. Oke.
Lain ada jawabannya? Ini ada yang di asrama nggak nih? Membuat planning. Itu di asrama Ustaz sebenarnya kita. Oh, ini pada di asrama. Jangan beda kamar doang ya. Yang satu di pojok, Beda asrama Ustaz. yang satu di luar. Padahal satu kamar. Ya. Iya, jadi rupanya berwasatiyah itu sampai dalam kita kehidupan implementasi ataupun praktek kita sangat penting. Jangan sampai di asrama juga kita fokus di asrama, walhasil pelajaran pada keleleran lah bahasa orangnya. Keleleran atau keleleran? Anduk. Ya, nggak turus gitu ya. Tugasnya mana yang sudah dipelajari, mana belum. Kemudian juga kita baru belajar itu tahu pas 2 hari, 3 hari menjelang ujian gitu. Nah kita fokus aja gitu, kita nggak pernah buka buku pas mau ujian. Hasil puyeng lah ya, sakit. Harusnya ujian malahan demam gitu. Ngapa? Ya begadang dari malam ke malam ya, ngejar target. Padahal salah di kita, nggak tahu aja. Nah itu. Jadi menurut saya sampai contoh-contoh begini kan sangat real di kalian tuh kan. Bagian dari wasatiyah. Dan kita juga bukan berarti ketika fokus karena kita tinggal di asrama ada komitmen tanda tangan, bahkan ada yang nyerahin ijazah gitu. Ada yang nyerahin ijazah nggak? Nggak ada ya. Nggak ada Ustaz. Nyerahin KTP juga nggak ada ya, penting fotokopi lah. Iya. Di berapa tempat diserahkan ijazahnya itu kampus ya. Di mana saya lihat tuh ada beberapa. Nah, maksud saya begini. Jadi ketika kita berwasatiyah itu, kita pengen sukses semua di asrama, kita sukses 30 juz mungkin kalau bisa, dan juga di kuliah juga bagus prestasi, kan bangga juga kan. Misalnya nih siapa ya, sebut aja Wafa Khadijah, ketika di wisuda mendapatkan nilai IPK tertinggi 4,00. Amin. Dan yang lain juga ya, walaupun nggak disebutin nanti takut cemburu gitu atau takut. Amin. Ya. Jadi intinya kita harus menyeimbangkan itu. Nah, tawazun itu penting agar kita dapat. Kadang-kala bukan berarti kita ini prioritas juga betul. Artinya tidak mesti kita bagi dalam sehari itu semuanya adalah harus belajar dan harus juga menghafal. Boleh jadi dalam sehari itu memang kita menghafal aja. Kenapa? Karena besoknya kita harus setoran. Kita ada target bahwa dalam pekan ini 1 juz. Apa-apa. Nah, tetapi ketika menjelang ujian itu kita minta izin, Ustaz, sepekan ini saya nyiapin ujian. Karena berapa bulan lalu jadi dia menyiapkan ujiannya itu bukan sehari 2 hari, tapi sepekan 2 pekan berikutnya. Nah, sisanya dia fokusin lah hafalan apa. Ada juga begitu ya. Nah, tugas juga jangan disepelekan, karena kan ada nilainya. Nah, dalam tataran ini, dalam tahapan ini ataupun dalam poin ini, kita sangat membutuhkan. Saya pernah di satu sisi saya harus ngurusin keluarga ya, istri saya. Satu sisi saya harus menyelesaikan S3 saya karena udah pengen cepat lulus biar SPP-nya keputus begitu, udah ditutup buku. Ya, di satu sisi juga saya harus kerja. Jadi 3 hal ini, bahkan saya juga harus berorganisasi kan. 4 hal ini saya harus lakukan dalam waktu bersamaan, tetapi satu sama lain saling bersinergi, saling sukses semua lah ya. Jadi keluarga tetap sehat, kita ajak berobat. Kalau dia butuh apa kita anterin. Untuk belajar berarti kan saya yang backup sampai. Terus kalau pas disertasi saya bikin tuh. Jadi misalnya saya ngerjakan, tapi saya harus nyuci juga. Akhirnya apa? Saya bikin begini. Jadi saya masukin dulu airnya,
kan nunggu air kan lama, buka kerannya dulu, ngetik dulu gitu, ngetik dulu apa cari ini, oh penuh, habis penuh udah kita iniin, baru masukin ininya, masukin baju dan seterusnya ya. Nah, kan dia muter sendiri, udah nulis lagi, sampailah begitu terus tuh, hampir tiap hari kita cari waktu ya. Jadi mana yang bisa kita seperti itu kan ya, bisa kita manfaatkan. Yang waktu-waktu kerjaan ada menunggunya itu kita isi yang lain. Jadi mencuci dengan mesin cuci kan kita bisa sambil menghafal, sambil murojaah misalnya kalau kalian ya. Nah saya itu nulis. Sementara untuk pekerjaan saya minta keringanan, mungkin setengah hari saya masuk, nah sisanya saya kerja gitu. Jadi kerjaan rumah, kerjaan disertasi saya kerjakan setengahnya, dan setengah harinya saya kerja. Nanti di bulan lain saya ngambil lembur untuk mengganti yang tadi saya udah tinggal. Yang penting kewajiban kita tidak terlalaikan ya, tidak keleleran lah kata saya tadi ya. Tapi tetap kita terlaksana. Organisasi saya wakilkan, jadi saya tunjuk orang-orang lain yang berkompeten di bidangnya. Saya delegasikan ini ya kan, tinggal dipantau dan dievaluasi. Ini biasanya ibu-ibu bisa tuh begitu tuh, ya, nyetrika, masak air, ya kan, apalagi tuh nyiapin perlengkapan atau dalam satu waktu. Beda konsep. Ya itu konsep tawazun sebenarnya, ya, prioritas dan tawazun itu kan, aulawiyat, dan itu ada juga di wasatiyah kita. Ke pasar itu kalau konsepnya konvensional, gitu kan, nggak pakai wasatiyah, itu lama pasti. Itu beli misalnya kita beli somai sendiri, beli ini sendiri yang antrinya panjang, di mana orang juga pengen beli. Nah ibu-ibu tuh pinter, jadi pas dia datang langsung dipesan semua. Pesan, yang nunggu tuh dipesan aja semua dulu. Nah yang nggak menunggu dia langsung kerjakan. Jadi misalnya kayak beli sayur atau apa kan yang cepet kan, diduluin. Nah yang tadi nunggu udah di tag dulu, sudah dipesan semua. Jadi pas dia selesai dia beli yang bisa secara langsung tadi, nggak harus nunggu. Untuk yang nunggu tadi dia tinggal lagi, bang mana bang? Oh ini sudah bu, sudah selesai misalnya kan. Itu kan bagian dari prioritas. Jadi kita pernah juga begini, ketika kita ngajar nih, terutama kalian yang ngajar. Di satu sisi harus ngajar, di satu sisi besoknya harus ujian. Ngajar ditinggalkan. Masalahnya satu-satunya pendapatan utama gitu kan. Kalau kita belajar kalau kita belajar aja, kalau ditinggalkan pendapat utama, kalau dikerjakan kita harus ujian. Sementara ini nilainya besar. Itu kan ada SKS-nya berapa tuh kan dihitung tuh. Jadi dikalikan. Oh, jangan nih karena dia SKS-nya banyak. Oh ya sudah. Walhasil mana yang bisa saya gunakan untuk bisa menunggu saya gunakan. Nah, kan biasanya kalau kalian lewatnya itu pakai motor atau apa, oh ya sudah kalau gitu saya pakai Grab aja. Memang saya bayar mahal, saya akan ini, tapi ininya saya bisa sambil belajar di mobil itu masih bisa buka-buka dalam perjalanan, enak lah ya. Jam pulang, jam datang, jam pergi dan jam pulang itu memang sementara tapi itu masuk semua biasanya materi-materinya. Nah, jadi tetap belajarnya masih ada, ngajarnya nggak tinggal. Karena kan yang lama itu kalau ngajar kan di ininya, di mana, di jalannya, betul nggak? Bisa sejam, setengah jam, bisa. Dan itu mahal waktunya. Itu kalau udah mepet, belajarnya waktu itu juga. Itu mahal waktu itu. Jadi seperti itu. Oh naik kereta aja, naik kereta lebih murah. Kalau naik Grab mungkin mahal, naik kereta aja. Jadi orang lain buka HP, dia buka buku. Oh, ya kan? Sampai jatuh-jatuh bukunya karena ngantuk. Ya karena pengen wasatiyah tadi kan.
Pengen tawazun tadi, prioritas juga. Nah, jadi konsep-konsep seperti ini tuh bagian sebenarnya dari wasatiyah yang kalian terapkan sudah sejak lama. Nah, hanya saja itu akan bisa kita lakukan ketika kita memahami, oh begini caranya. Kemudian selain juga apa tadi prioritas, kemudian ada islahnya juga, itu dipentingkan, diperhatikan, karena bagaimana kita bisa tahu bahwa moderasi wasatiyah di dalam Islam itu memperbaiki, bukan merusak. Ada orang berlandaskan sesuatu dengan dasar niatnya Islam tapi pengen merusak, ya. Contoh, dulu orang itu nggak mau pakai keran. Orang nggak mau pakai keran dulu. Belum pernah kan dengar kan? Belum pernah kan? Belum, Belum, Ustaz. Ustaz. Nggak mau pakai keran. Kenapa? Keran Ustaz? kan dari Islam tadi ya. Atau pakai mikrofon lah. Menentang itu, banyak yang nggak mau. Kenapa? Oh, kafir dan segala macam. Menentang. Nah, sementara kata dia, oh kita ini harus berislam dan seterusnya, itu kan, kita moderat dan seterusnya. Dulu tapi kok malahan ini tadi kan tidak suka dengan keran, walhasil karena dia tadi nggak suka pakai keran, itu lebih banyak, lebih mubazir, ya kan, lebih pengeluaran airnya itu nggak bisa dihemat. Dengan keran kan mungkin jauh lebih murah dan lebih enak lagi. Ada lagi yang keran yang kalau kita dorongin tangannya ya, kita taruh di bawahnya itu kan keluar sendiri. Ada nggak begitu tuh? Nah, itu lebih canggih lagi, mahal. Iya. Walhasil dengan atas nama wasatiyah misalnya dia bilang, oh enggak, ini keran ini bukan daripada Islam, dia hancurin tuh kerannya. Berarti wasatiyah nggak nih kalau dia ngancurin keran dalam rangka karena sesuatu dari produk-produk yang non Muslim misalnya? Tidak. Nah, karena dia tidak Islam. Yang biasanya juga adalah ketika dalam pendidikan. Nah, itu sering banget itu. Dalam pendidikan, makna islah wasatiyah. Ya. Penerapannya. Saya ambil contoh begini. Ketika pelajaran tahfiz. Kan dalam pelajaran tahfiz itu kan ada namanya itu siswa diminta untuk menghafal, betul nggak? Namanya juga tahfiz kan? Ya, Satu sisi kita misalnya sebagai guru itu ada target, betul? Ada target. betul. Dan dalam target itu biasanya dikasih jangka-jangka waktunya, target-targetnya, ya sekian ayat. Nah, karena kita kepingin anak ini hebat, hafalan, akhirnya kita tumpahkan dia wajib dia hafal. Jadi yang harusnya itu 1 semester akhirnya cuma 1 bulan. 1 bulan kepada anak itu. Sementara anak itu nih memang dia bisa menghafal, tapi kalau dia kelamaan menghafal itu dia akan vertigo atau nggak vertigo? Tahu. Hah? Yang puyeng-puyeng yang itu Tahu. loh. Ya. Jadi memang dia cerdas anaknya, cuma kalau udah kebanyakan ngapal dia tuh muter-puter kepalanya. Nah, kita atas dasar wasatiyah kita bilang, oh udah ini memang anaknya hafal Quran ini segala macam, pinter, suruh menghafal. Walhasil tuh anak akhirnya sakit. Kenapa? Disuruhlah sama gurunya itu menghafal terlalu banyak. Nah ini kan jadinya kan yang dia sehat jadinya nggak sehat, ini jadi merusak gitu kesehatan dia kan. Nah nggak boleh atas nama wasatiyah kita kemudian membebankan dia dengan yang dia nggak mampu gitu. Meskipun dia cerdas, sekali duduk berapa kali. Ada teman saya namanya Ustadz Batu. Adalah Ustadz terkenal kan. Dia kalau ini tanya karena masih sakit tuh nggak bisa lama ngobrol. Enggak, sakitnya
kamu lagi. Nah, maksud saya adalah kadangkala ada orang dengan atas nama wasatiyah itu merusak. Ya. Berarti itu bukan wasatiyah yang kita yakini, apa yang kita pahami. Ada egaliter kalau nggak salah ya, atau apa tuh yang wasatiyah yang dia menerima orang lain untuk menerapkan juga. Baik, dari 10 itu tentunya itu mungkin banyak juga yang lain. Cuma paling nggak 10 itu aja lah tuh. Kalau ciri-ciri itu bisa dilaksanakan, insya Allah ke depan dalam bermasyarakat, bernegara, kita berislam itu menurut saya sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat bisa membuat orang itu nyaman dengan Islam. Nah, kenyamanan dalam Islam inilah yang butuh kita bangun. Kan nggak ada kan peraturannya orang pakai jilbab tuh harus pakai bergo semua, ada nggak? Atau Enggak. sebaliknya? Enggak. Ini segala macam. Kan boleh, bebas saja. Betul nggak? Nah, kebebasan itulah yang kita rasakan sampai saat ini. Itu bagian daripada nilai-nilai wasatiyah yang patut kita apresiasi, patut kita syukuri. Karena kalau nggak begitu, ada di suatu tempat, itu wajib sama. Nggak boleh, kalau yang ini wajib hitam. Ada tuh begitu. Ada yang nggak boleh putih. Hitam semua. Oh, nggak ada yang lain. Nah, hitam aja itu. Dalam suatu negara. Nah, jadi kewajiban itu yang kalau diterapkan di kita ya nggak masuk kepada wasatiyah, kan bebas. Yang tidak yang tidak disyaratkan silakan. Tapi ketika yang disuruh dipenuhi syarat-syaratnya maka kita penuhi. Nah, disinilah butuh fikih wasatiyah kita yang dalam ya. Ini ada yang ikut organisasi, mohon maaf, ada yang ikut organisasi apapun itu, baik internal eksternal di STIU. Ada ikut organisasi? Paguyuban atau apa gitu? Belum, Ustaz. Belum ada. Terus kayak asrama ada ya? Organisasi di pesantren. Organisasi pesantren. Oke. Kemudian kerja ada yang kerja? Mengajar, Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Baru semester 1 udah ngajar. Di sukses berarti. Amin. Ya, artinya gini, ketika kita terbentur hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, apalagi kalau udah berkeluarga, mungkin ada yang keluarga, kerja, sama kuliah. Keluarga, kerja, kuliah, 3K. Ketemu dalam satu waktu, itu yang pujang. Harus kuliah, ya harus antara ya harus ini gitu, dan juga harus kerja juga. Maka yang balik-baliknya kepada kita. Jadi bagaimana manajemen waktu yang berwasatiyah itu pentingnya. Ya. Carilah waktu kerja yang tidak mengganggu aktivitas kuliah kita, ataupun carilah kuliah yang tidak mengganggu pekerjaan kita. Jadi kerjanya kapan, kuliahnya kapan. Gitu. Nah, bagaimana keluarga? Nah, keluarga ini butuh pemahaman, dikasih pemahaman. Oh, saya iya. Yang kalau lakinya kuliah nggak masalah. Yang repot nih kalau istri kuliah. Kadang banyak yang suami-suami nggak paham. Kuliah melulu. Gitu. Ada yang begitu. Nggak paham dia kan. Insya Allah nggak ada lah ya. Itu insya Allah benar-benar nggak ada. Cuma ada yang begitu. Sehingga apa? Ketika dia kuliah juga, dia pengajar atau apa, ya dikritisi dan padahal kan itu bagus, ya kan, kewajiban suaminya yang harusnya ini ya terkurangi oleh belajar tadi. Nah, yang begini harus kita upayakan di sinkronisasi ya. Jadi jangan sampai kita yes man, tahu nggak yes man? Apa itu?
yes yes woman ya. Iya Yes aja gitu. yes bos lah. Intinya semuanya tuh oke. Ayo Ustazah ada jadwal ini. Oke, semuanya diokein. Oh iya ini ada jadwal presentasi di Manhaj Wasoti ya. Aneh begitu sehingga apa? Sehingga pas kuliah dia tanya, ini Fulan mana? Ustaz ngajar Ustaz. Loh, kan dia kuliah di sini. Nggak tahu tuh Ustaz. Nah inilah yang kadang kita karena nggak enak, akhirnya kita nggak menjelaskan. Memang kita perlu, tetapi ingat ya, yang paling kita jaga siapa yang pertama kali yang kita komitmen dengannya. Nah itu penting tuh. Oh saya pertama kali sebelum saya kerja, saya kuliah dulu. Nah kuliahnya di prioritas kedua. Baru kecuali udah mentok banget, nggak ada pilihan, ya udah ya, kerjanya didahulukan, tetapi nanti dikodok bahasanya. Kalau puasa tuh dikodok ya. Ustaz, saya kemarin nggak hadir, kenapa? Oh karena oh ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya akan ganti dengan tugas-tugas. Nah itu masih mending. Kabar kagak ada, hadir juga enggak, ya kan? Tahu-tahu pas ujian hadir. Nah ini yang bahaya ini. Ini perasaan nggak ada nih. Tahu ada nilainya itu yang ini kan. Sementara kita harus kasih nilai yang standar. Nah ini dalam prakteknya wasotia itu ya belum lagi kita bermasyarakat bernegara ini belum contohnya. Itu Masya Allah ini kita betul-betul akan terbantu sekali ya seperti ini. Kalau kita saklek, oh ya sudah, ada loh sampai sekarang tuh ngapain tuh kok kerja sambil kuliah? Udah kuliah aja. Lah, kalau memang tidak ada pertentangan, tidak ada ini kenapa tidak, betul nggak? Ya kan? Kalau kita kuliah kerjanya tidak mau kuliah atau kuliah yang tidak mau kuliah, kenapa tidak? Ada teman saya tuh, apa sih kan? Kok ada ngajar gitu deh. Lah kenapa? Kan ngajarnya sore, kuliah itu kan dari pagi sampai siang, jam 12. Ya sisanya udah nganggur gitu. Pada saya nganggur di sore ngajar. Ya, mungkin malam privat atau apa kan. Kalau laki kan jauh lebih banyak ya. Nah, wasotia ini yang kita inginkan agar bagaimana pertentangan-pertentangan di masyarakat itu semakin sedikit. Ya. Miskomunikasi, kemudian gap-gap jarak ya, komunikasi antar masyarakat itu hilang. Minimal banget kita minimalisir. Salah satu caranya adalah dengan wasotia ini, dengan ciri-ciri tadi itu. Ciri-ciri tadi. Ini ketika kalian kuliah, ini mungkin udah berasa. Nanti juga paling berasa ketika pasca kuliah. Masya Allah itu. Ya, gimana caranya tetap dapat duit, tapi kewajiban kita tetap terlaksanakan. Bagaimana kita tetap ilmu dapat, tapi duit juga dapat. Nah, ini yang penting ini. Nah, ya. Jangan ilmu aja tapi nggak ada ininya, ongkos kehidupannya juga susah. Kan kalian bisa Zoom kan karena ada pulsanya, betul nggak? Kan pulsanya harus pakai uang. Nah, uang itu yang kita cari. Ya. Kalau uang aja nggak ada ilmunya juga payah. Habis tuh duit kan, poya-poya apa, nggak ada bisa manajemennya. Nah ini mudah-mudahan ya dengan diskusi kita ini bisa membuka wawasan, bisa lebih begini ya gitu ya di dalam kita kehidupan. Biasanya kalau menggunakan perasaan itu lebih banyak serba salahnya, jadi stres. Karena kan, iya nggak enakan nih, ini nggak semuanya nggak enak semua itu, ini nggak ada keputusan. Ya. Misalnya ya gitu ya. Jadi karena kita nggak enak, karena kita takut dengan omongan orang, sehingga semuanya kita nggak ngambil keputusan. Padahal keputusan diperlukan, gitu. Ya. Jadi kita dalam menentukan sikap itu wasotia sangat berperan ya.
dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Kalau keputusan itu didasari oleh tawazun, aulawiyat, prioritas, berkeseimbangan. Enak banget tuh, ya. Kita jadi legowo dan nggak ada beban. Ya ini keputusan saya ambil. Kenapa kok saya kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja? Ya dalam manhaj wasati kata Ustaz Deris ada tuh boleh. Apa-apa. Ya janganlah semester 1 jangan dulu. Ya kan ada begitu kan bilangnya. Kenapa? Iya nanti ini gitu. Nah, kecuali kalian di asrama kerja juga, kuliah juga dan bisa berantakan tiga-tiganya, mungkin harus dipilih. Nggak apa-apa nih, saya semester 1, semester 2 di asrama. Nyesain hafalan dimutkinin dulu. Nanti berikutnya boleh kerja. Kenapa? Kalau sudah di asrama, apa yang kita perjanjikan dengan asrama kan nggak boleh dilanggar, nggak? Kan nggak boleh kan? Itu harus ditepati. Nah, kalau hal itu kita prioritaskan dulu, sampailah kita sudah setoran. Nah, nanti setelah ininya murojaahnya baru mungkin di luar gitu non asrama sehingga hafalan dapat, ilmu dapat dan nantinya kerja atau duit pun dapat. Nah, ini kan enak. Tapi kalau di asrama juga boleh, misalnya online. Ada satu mahasiswa di Libya itu, mahasiswi gitu, yang ikut juga program mengajar kita kan di tadi ataupun ini. Dia di asrama, cuma jam sekian dia bisa ngajar online. Jadi tetap di asrama tapi dia tetap ngajar online. Ya bolehlah begitu kan. Ustadz boleh nggak? Jadi ntar bilang ke pengurus asramanya, boleh nggak Ustadz? Jam sekian tuh saya juga bisa ngajar. Ini ada peluang untuk ngajar. Ini kan lumayan Ustadz, sekali ngajar tuh ya 100.000, 200.000 gitu Ustadz. Ya 10 kali ngajar kan bisa transfer juga buat Ustadznya gitu kan. Iya, jadi menurut saya itu adalah kita mampu memanage sesuatu itu karena kita sudah ada landasannya dulu dalam manhaj wasati ini. Mudah-mudahan ya. Baik, saya rasa cukup ya insya Allah ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan jalan keluar bagi kita semua. Amin. Amin. Berarti kita tinggal berapa pekan sampai ke liburan? 3 Tiga pekan lagi ya? 3 saat sebelum Ramadan Lebaran. Ya, dikonfirmasi ke saya sehingga materi kita bisa terbahas semua dan tetap diskusi juga ada. Jadi pentingnya di Wasotia itu diskusinya sebenarnya. Kalau materi bisa kita dapatkan di masa dulu. Diskusi itu sangat penting. Dan contoh-contohnya. Aku lu qouli hadza haya naqtatimu bil hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah.